Ini adalah Samsung Galaxy S22, salah satu line-up flagship dari Samsung dengan form factor compact dan tentu saja harganya paling terjangkau dibandingkan dengan S22 seri yang lain. Smartphone ini sudah jadi daily driver sebulanan terakhir, dan video ini saya mau cerita ke teman-teman pengalaman selama menggunakan Samsung Galaxy S22. So, simak sampai akhir video reviewnya. Sebelum mulai, kita update dulu untuk harganya. Saat video ini dibuat, Samsung Galaxy S22 bisa teman-teman dapatkan di kisaran harga 9 jutaan sampai dengan 10 juta. Bergantung kondisi, kelengkapan, dan varian storage yang teman-teman pilih. Untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy S22 hadir dengan layar 6,1 inci. Resolusinya 1080x2340 pixel. Panelnya menggunakan Dynamic AMOLED 2X dengan 120Hz refresh rate, support kontennya HDR10+, serta peak brightness-nya ada di 1300 nit. Material pada bodi S22 menggunakan kaca, baik untuk bagian depan maupun di sisi belakangnya, serta sudah dilengkapi proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus untuk kedua sisinya. Untuk frame-nya sendiri terbuat dari bahan aluminium. Samsung S22 juga sudah memiliki sertifikasi rating IP68. Versi Android di S22 pada saat rilis menggunakan Android 12 dengan One UI 4, dan saat video ini dibuat, Samsung Galaxy S22 sudah mendapatkan update ke Android 13 serta One UI 5. Lanjut di bagian SoC, kalau biasanya Indonesia ke bagian seri Exynos, kali ini SoC yang digunakan pada Samsung Galaxy S22 adalah Snapdragon 8 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Didukung RAM 8GB serta storage-nya 256GB. Untuk konfigurasi kamera, di S22 menggunakan setup triple kamera dengan main kamera beresolusi 50MP, 10MP untuk telefoto, serta 12MP untuk lensa ultrawide-nya. Untuk selfie kamera, di S22 memiliki resolusi 10MP dan mampu merekam sampai dengan 4K di 60fps. Fitur-fitur lain seperti fingerprint under display, Wi-Fi 6, Samsung DeX, Samsung Wireless DeX, wireless charging juga sudah tersedia di Samsung Galaxy S22. Terakhir, untuk kapasitas baterai di S22 berkapasitas 3700 mAh dengan dukungan fast charging di 25 watt. Oke, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Desain dari S22 ini khas S-series, terasa simpel, namun aura premiumnya tetap ada. Samsung S22 ini sudah ganteng tanpa perlu case tambahan. Namun untuk lebih amannya, tentu menggunakan case adalah pilihan yang tepat. Berkat material kaca dan frame yang terbuat dari aluminium, S22 ini terasa kokoh saat digenggam. Selain itu, form factor yang compact menjadikan S22 mudah digenggam dan dioperasikan dengan satu tangan. Jadi untuk desain dari S22 ini saya nggak ada komplain sama sekali. Di line up smartphone flagship, urusan performa sudah pasti diberikan yang terbaik, termasuk di Samsung Galaxy S22. Kebutuhan multitasking dengan banyak aplikasi maupun game-game sudah pasti dapat dijalankan dengan baik, dan saya sendiri juga merasa puas dengan performa dari Samsung Galaxy S22 untuk mengcover kebutuhan dari multitasking, bersosial media, foto, dan juga video. Performa yang apik tadi tentu berkat hadirnya Snapdragon 8 Gen 1 di Samsung Galaxy S22, yang mana merupakan SoC paling ngebut pada saat peluncuran S22 series. SoC yang kenceng tadi didukung dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Jadi selain hadir dengan performa terbaik, S22 juga hadir dengan storage yang besar untuk mengcover kebutuhan teman-teman terkait penyimpanan data. Selain SoC, RAM, dan juga storage yang besar, Samsung Galaxy S22 juga memiliki layar Dynamic AMOLED 2X 120Hz refresh rate yang akan menambah kenyamanan teman-teman saat menggunakan smartphone ini. Nah, untuk penggunaan SoC Snapdragon 8 Gen 1 serta layar Dynamic AMOLED 2X tadi tentu akan berpengaruh pada sektor baterainya. Samsung Galaxy S22 dibekali dengan baterai berkapasitas 3700 mAh serta didukung pengisian daya maksimal di 25 watt. Untuk ketahanan baterai di Samsung Galaxy S22 memang menjadi PR menurut saya. Baterainya terasa cukup boros dengan SOT yang didapat rata-rata di 3,5 jam saja. Kalau diingat-ingat, baterainya terasa lebih boros setelah mendapat update ke One UI 5 dan Android 13. Tapi ini hanya opini saya pribadi. Tentu saya masih sangat berharap ini adalah sebuah bug dan bisa diperbaiki dengan software update selanjutnya. Lanjut untuk bagian speaker, Samsung Galaxy S22 dibekali dengan stereo speaker, di mana satu sisi ada di bagian atas dan satunya lagi ada pada bagian bawah. Untuk kualitas audionya saya nggak ada komplain, suaranya keras dan tentu enak untuk didengarkan. Untuk audio yang dihasilkan kurang lebih seperti berikut.
Salah satu keunggulan smartphone flagship selain performa, desain tentu ada pada kameranya. Samsung Galaxy S22 membawa setup triple kamera dengan main kamera beresolusi 50 megapiksel serta sanggup merekam sampai dengan 8K 24 fps. Sementara untuk selfie kameranya beresolusi 10 megapiksel dan dapat merekam maksimal di 4K 60 fps. Fitur-fitur di aplikasi bawaan kamera Samsung ini juga beragam. Ada mode Pro baik untuk foto atau video, night mode, time lapse, slow motion, video portrait, dan lain-lain. Untuk hasil foto maupun videonya menurut saya sih masuk kategori bagus dan dapat diandalkan di berbagai macam kondisi cahaya. Rekaman di S22 di resolusi 1080 di 30 fps. Rekaman dari Samsung Galaxy S22 di resolusi 1080 60 fps. Lumayan mendung cuacanya. Rekaman dari S22 di resolusi 4K 30 fps. Posisinya kita naik kendaraan ini. Tahukah kalian, telur merupakan salah dari hasilnya cantik loh. Rangkam dari telur sebelum ini bersifat lembut. Nah, ini adalah hasil perekaman dari S22 di resolusi 4K 60 fps. Coba lihat sebelah kanan kiri kalian. Air. Basah deh. Maaf ya. Koloni ini dijaga oleh para semut tentara dan terdapat satu ratu yang sangat besar dan dia bertugas untuk bertelur. Tahukah kalian? Nah, ini adalah hasil perekaman dari S22, resolusinya Full HD 60 fps ya. Masih di antara para domba-domba di sini. Sini ada domba-domba kecil. Teman-teman kelihatan? Ya. Kita sambil jalan-jalan ke depan. Tadi sudah muter-muter di Eco Green Park di kawasan Jatim Park 1. Hasil perekaman dari kamera depan S22 di resolusi maksimalnya 4K 60 fps. Kita masih jalan-jalan di sekitaran perkambingan dan juga burung-burung kecil. Di sini juga ada pepohonan, ini pring kuning ya. Kalau saya lihat di sini hasilnya cukup stabil. Untuk audionya nanti bisa teman-teman nilai sendiri. Oke. Kesimpulannya, Samsung Galaxy S22 adalah smartphone yang memiliki performa oke, punya form factor compact, layarnya tajam, serta refresh rate-nya tinggi. Kamera yang mumpuni dengan harga yang cukup terjangkau jika dibandingkan dengan seri S22 lainnya. Poin kurangnya berdasarkan pengalaman pakai ada di sektor baterai yang terasa cukup boros. Saya tentu berharap smartphone ini dapat tembus SOT-nya setidaknya 4 jam. Worth it dibeli atau tidak tentu akan kembali ke kebutuhan masing-masing. Yang jelas ini adalah smartphone yang sangat oke. Sekian video review untuk Samsung Galaxy S22. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.